Pangeran Louis sekali lagi benar-benar mencuri perhatian. Saksikan bagaimana ia meniru kakaknya, George. Maksud saya, siapa yang tidak menyukainya? Dan tentu saja, anak bungsu dari Pangeran William dan Kate memang dikenal selalu menciptakan momen-momen yang mencuri sorotan. Selama bertahun-tahun, Pangeran Louis hidup di bawah bayang-bayang tradisi kerajaan. Masa kecilnya dijaga ketat di balik dinding istana. Namun hari ini, keheningan itu tiba-tiba terpecahkan dalam sebuah momen yang mengejutkan keluarga kerajaan dan memikat perhatian dunia. Si bungsu melangkah maju dengan sesuatu yang sama sekali tak terduga. Tindakannya membawa makna jauh melampaui usianya, mengguncang narasi yang selama ini terlindungi dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting di dalam monarki. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan Pangeran Louis hingga membuat semua orang terdiam hari ini dan mungkin selamanya? Inilah hari ketika sang pangeran pendiam tiba-tiba menguasai dunia. Dalam acara kerajaan, biasanya Pangeran Louis yang pemalu hanya melambaikan tangan kecil dari balik ibunya. Namun kali ini berbeda. Anak berusia 7 tahun itu mengejutkan semua orang. Ia melangkah maju dengan penuh percaya diri tanpa bersembunyi atau menunggu aba-aba, memasuki sorotan dengan energi ceria. Dalam satu momen spontan yang tak direncanakan, Louis menarik perhatian dan mematahkan kebiasaan, menampilkan pesona berani yang menunjukkan karisma besar jauh melebihi usianya. Saat cahaya menyinari wajahnya, ia menatap ke atas. Dan kemudian itu terjadi. Ia menatap lurus ke arah jutaan kamera, bukan dengan gugup, bukan dengan ragu, tetapi dengan keberanian seseorang yang entah tidak menyadari bahwa seluruh dunia sedang menatapnya, atau justru sangat menyadarinya. Lalu muncul senyuman itu, nakal, ceria, senyuman yang membuat siapapun ikut tersenyum dan langsung mengubah suasana acara. Itu bukan senyum kerajaan yang terlatih dan sempurna. Itu adalah ekspresi murni seorang anak yang menikmati momen, mungkin lebih dari yang diizinkan oleh protokol. Dan setelah itu, lambaian tangan. Tapi itu bukan lambaian biasa. Itu adalah sebuah pertunjukan. Louis mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melambaikannya dengan penuh semangat, seperti menyapa sahabatnya sepulang sekolah. Dramatis, menggemaskan, tak terlupakan. Dalam 10 detik, 10 detik kecil yang sama sekali tidak direncanakan, Pangeran Louis bukan sekadar hadir. Ia menguasai momen itu. Kakak-kakaknya, George dan Charlotte, berdiri sempurna, tegap, tersenyum lembut, berperilaku seperti bangsawan muda berpengalaman. Namun, sang adik bungsu membawa ledakan kepribadian yang benar-benar tak terduga. Kamera langsung berlomba menangkap momen tersebut. Para komentator yang sejak pagi telah menyiapkan naskah tiba-tiba tertawa, menyebut namanya berulang kali, berusaha menjelaskan kilau tak terduga yang ia hadirkan. Para fotografer berebut sudut terbaik, menyadari bahwa judul utama baru saja berubah, dan kemudian datanglah internet. Dalam hitungan menit, media sosial dipenuhi video, tangkapan layar, tayangan ulang gerak lambat, dan caption penuh antusias. Pangeran Louis adalah momennya. Raja kekacauan kembali. Pencuri perhatian kerajaan beraksi lagi. Orang-orang dari seluruh dunia membagikan momen itu seolah sebuah hadiah kecil yang membuat hari mereka terasa lebih cerah. Ia tidak memberontak. Ia tidak melanggar aturan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Louis, anak bungsu yang penuh semangat dan ekspresif, yang berkali-kali membuktikan bahwa meskipun tubuhnya kecil, kepribadiannya sangat besar dan menolak untuk terus tersembunyi. Dan itulah yang membuat momen ini begitu magis. Di tengah lautan tradisi, disiplin, protokol, dan penampilan publik yang serba sempurna, Pangeran Louis menghadirkan kepolosan dan spontanitas yang mengingatkan semua orang bahwa pada akhirnya, bahkan calon raja dan ratu masa depan tetaplah anak-anak. Anak-anak yang tertawa, bermain, melambaikan tangan terlalu besar, dan kadang mencuri perhatian tanpa sedikit pun menyadarinya. Ledakan kecil keaslian ini, satu senyum, satu lambaian, cukup untuk menghangatkan jutaan hati di seluruh dunia. Momen itu menjadi sorotan utama dari keseluruhan acara,
diputar ulang berkali-kali dengan rasa sayang yang semakin besar. Orang-orang tidak hanya menyaksikan sebuah penampilan kerajaan, mereka melihat seorang anak kecil yang mulai menyadari kekuatan sebuah momen dan menikmatinya dengan kebahagiaan yang murni dan tanpa filter. Tanpa mengucapkan satu kata pun, Pangeran Louis menyampaikan pesan yang lebih keras daripada pidato manapun. Aku ada di sini, aku sedang tumbuh, dan kalian pasti akan mengingatku. Ini bukan sekadar lucu, ini ikonik. Keluarga kerajaan mungkin memiliki garis suksesi, tradisi berabad-abad, dan citra publik yang dibentuk dengan sangat hati-hati. Namun pada hari itu, anggota Windsor yang paling kecil mengingatkan semua orang bahwa pesona, kepribadian, dan kepolosan memiliki keajaiban tersendiri. Dan selama 10 detik yang tak terlupakan, dunia tidak memandang raja, ratu, atau calon penguasa masa depan. Dunia jatuh cinta pada seorang anak kecil dengan senyum cerah dan lambaian tangan penuh keberanian. Apakah aksi Pangeran Louis terlihat aneh bagi para penggemarnya? Sejak kapan ia begitu dramatis? Mari kita telusuri lebih dalam perjalanan bocah dengan lutut berlumpur yang berubah menjadi raja meme global. Awal mula lahirnya seorang bintang kerajaan. Jauh sebelum momen viral yang membuat internet geger itu, Pangeran Louis diam-diam telah membangun reputasinya sebagai pencuri perhatian kecil dalam keluarga kerajaan. Siapapun yang jeli sejak awal pasti sudah melihat tanda-tandanya. Bahkan saat masih balita, belum sepenuhnya stabil berdiri, Louis sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang liar dan penuh kegembiraan. Sesuatu yang tak pernah bisa dijinakkan oleh protokol kerajaan. Pada usia 1 tahun, ketika sebagian besar bayi kerajaan tampil rapi dengan pakaian sempurna dan pos tenang, Louis punya rencana lain. Di Chelsea Flower Show, alih-alih mengagumi taman yang dirancang indah, ia mengambil ranting, mengayunkannya seperti pedang, dan dengan gembira meraup tanah dengan tangannya, seolah sedang menjelajahi kerajaan miliknya sendiri. Kamera memang berbunyi. Bukan karena ia tampak agung, melainkan karena ia tampak nyata. Seorang anak kecil yang menemukan dunia dengan mata berbinar, tangan kotor, dan tanpa kesadaran akan gelar maupun tradisi. Momen itu adalah pertanda awal. Louis bukan anak kerajaan biasa. Saat menginjak usia 4 tahun, kepribadiannya semakin jelas terlihat. Dalam perayaan Platinum Jubilee mendiang ratu, ketika para orang dewasa duduk rapi menyaksikan pesawat tempur melintas dengan kekaguman sopan, Louis bereaksi seperti anak kecil yang sangat gembira. Ia berteriak, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang meluap-luap. Tangan melambai, wajah bersinar, mulut terbuka lebar. Ia tidak berpura-pura tenang atau terkendali. Ia tidak peduli siapa yang menonton. Ia menjalani momen itu sepenuhnya. Para bangsawan dewasa berusaha mempertahankan sikap serius, tetapi kegembiraan Louis begitu besar hingga terasa mengguncang balkon. Orang-orang di seluruh dunia merasakannya lewat layar mereka. Ini bukan sekadar acara kerajaan lagi. Ini adalah potret masa kecil dalam bentuk paling murni dan bahagia. Namun Jubilee tidak hanya menghadirkan momen pesawat tempur. Pada usia 5 tahun, Louis menciptakan salah satu klip paling ikonik dalam sejarah kerajaan modern. Duduk di samping ibunya, Putri Wales yang selalu tenang dan anggun, Louis memutuskan bahwa ia sudah cukup mendengar. Dengan kepolosan penuh dan keberanian mutlak, ia meletakkan tangan kecilnya di mulut sang ibu seolah berkata, "Mama, cukup sampai di sini." Momen itu lucu, spontan, dan langsung dicintai publik. Media sosial meledak, meme bermunculan dalam hitungan menit. Louis menjadi gif reaksi favorit internet, digunakan untuk candaan, perbedaan pendapat ringan, hingga sikap jahil yang menggemaskan. Ia tidak berusaha mencuri sorotan. Sorotanlah yang tak mampu menolaknya. Semua momen ini menyampaikan satu kebenaran kuat. Setiap kali istana mencoba menampilkan citra rapi dan terkelola dari anak bungsu keluarga Wales, pesona alami Louis selalu menembusnya seperti sinar matahari di balik awan. Tidak ada buku panduan kerajaan, strategi humas,
atau pelatihan formal yang bisa menahan percikan alami yang ia miliki. Ia tertawa keras. Ia cemberut dengan dramatis. Ia menggeliat, protes, merayakan, dan mengekspresikan perasaannya tanpa ragu dan tanpa perhitungan. Dan orang-orang memperhatikannya bukan dengan cara lihat keluarga kerajaan, tetapi dengan cara lihat anak kecil yang luar biasa menggemaskan ini. Louis mengingatkan dunia akan sesuatu yang sering dilupakan. Di balik gelar besar, tradisi, mahkota, dan foto-foto sempurna, kerajaan tetap terdiri dari manusia. Dan terkadang manusia itu adalah anak-anak kecil yang tak bisa diam, tak peduli kamera, mudah kewalahan, bersemangat, bosan, atau terhibur seperti semua anak dimanapun. Publik tidak hanya menyaksikan Louis tumbuh, mereka bersorak untuknya. Orang-orang tidak hanya mengaguminya, mereka benar-benar menyayanginya. Bukan karena ia tampil sempurna atau berusaha terlihat rapi, melainkan justru karena sebaliknya. Ia tidak dipoles, tidak berpura-pura, tidak berusaha menjadi sempurna. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, ceria, berisik, berantakan, dan luar biasa apa adanya. Di dunia yang sering terasa penuh dandung dan kontrol berlebihan, Pangeran Louis muncul sebagai sesuatu yang langka. Seorang anak kerajaan yang bertingkah seperti anak kecil sungguhan, dan itulah lebih dari alasan apapun yang membuat dunia jatuh cinta kepadanya secara total. Ini bukan pertama kalinya Louis menjadi bahan pemberitaan karena tingkah kekanak-kanakannya. Namun, apakah ini yang paling aneh? Sejak kapan ia membuat dunia tertawa? Mari kita telusuri beberapa momen lucu Pangeran Louis yang paling ikonik. Momen-momen Pangeran Louis yang membuat dunia tertawa. Pangeran Louis, anak bungsu keluarga Wales, telah menjadi semacam harta nasional. Bukan karena ia berusaha keras untuk itu, tetapi justru karena ia tidak pernah mencobanya. Kepribadiannya yang alami, tanpa filter, dan penuh kenakalan manis, selalu bersinar di setiap penampilan kerajaan, mengubah upacara paling formal sekalipun menjadi momen yang hangat dan seringkali mengundang tawa. Jika anak-anak kerajaan di masa lalu dikenal karena sikap tenang dan anggun mereka, Louis dikenal karena sesuatu yang jauh lebih membumi. Ia dengan bangga dan tanpa rasa malu menjadi dirinya sendiri. Salah satu momen awal yang langsung mencuri hati jutaan orang adalah ketika ia santai mengenakan kacamata hitam Ray-Ban milik ibunya, Kate. Gambar itu langsung menjadi ikonik, seorang pangeran kecil bergaya santai seperti bintang mini, seolah sedang liburan, bukan menghadiri acara resmi kerajaan. Momen itu memancarkan rasa percaya diri bermain-main yang bahkan diidamkan banyak orang dewasa. Ekspresi wajah Louis yang sangat hidup juga menjadi ciri khasnya. Saat Trooping the Colour, ia menampilkan rangkaian reaksi yang benar-benar komedi. Ketika jet tempur melintas, alih-alih bertepuk tangan sopan, ia berteriak kegirangan, menjulurkan lidah, dan membuat wajah-wajah berlebihan. Sementara anggota keluarga lainnya berdiri dengan penuh wibawa, Louis justru menghidupkan balkon dengan rasa kagum dan antusiasme yang tulus. Di satu momen, ia bahkan tampak sama sekali tidak terkesan saat melambaikan tangan dari kereta kuda, seolah-olah prosesi kerajaan terasa terlalu biasa baginya. Tingkahnya selama perayaan Platinum Jubilee semakin mengukuhkan posisinya sebagai penghibur utama keluarga kerajaan. Ia menari tanpa peduli, mengangkat tangan dengan dramatis, menggeliat di kursinya, dan melemparkan senyum nakal ke arah penonton. Kamera menangkapnya melambaikan tangan di waktu acak. Kadang penuh semangat, kadang penuh kenakalan, seolah ia sedang berbagi lelucon rahasia dengan dunia. Ia pun menjadi bintang tak terduga dari seluruh perayaan. Pada Trooping the Colour 2023, Louis kembali mencuri perhatian. Berdiri di antara Pangeran George dan Putri Charlotte, ia membuat wajah-wajah konyol dan bahkan menirukan pesawat yang terbang di atas, berpura-pura mengemudikannya sendiri. Sementara kedua kakaknya tetap tenang dan tertib, Louis mengikuti naskah versinya sendiri, dan dunia menikmati setiap detiknya. Di dalam kereta, ia mencoba menahan tawanya. Wajahnya mengerut karena berusaha tetap serius, yang tentu saja justru membuatnya semakin lucu.
Salah satu momen paling tak terlupakan adalah ketika ia dengan lembut menutup mulut ibunya saat sang ibu mencoba menenangkannya. Alih-alih menimbulkan kontroversi, momen itu langsung menjadi klip kesayangan publik karena terasa begitu akrab dan manusiawi, adegan yang bisa dipahami oleh hampir semua orang tua. Saat penobatan, di hadapan dunia, Louis menguap lebar di tengah upacara. Pengingat sempurna bahwa bahkan saudara calon raja pun bisa mengantuk di acara yang panjang. Dalam kebaktian lagu Natal di Westminster Abbey, ia bahkan sempat mengedipkan mata dengan nakal ke arah penonton, membuat media sosial langsung gempar. Ia tidak membutuhkan pidato megah atau gerakan besar. Satu kedipan mata saja sudah cukup untuk menjadi berita global. Dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar pelawak kecil, Louis juga mengejutkan banyak orang saat kunjungan ke sebuah markas pramuka pada 2023. Ia mencoba memanah dengan busur dan anak panah, dan ternyata bukan hanya antusias, tetapi juga cukup piawai. Itu adalah momen langka di mana sang pangeran ceria menunjukkan sisi sportif dan fokus yang serius. Semua momen ini menggambarkan seorang anak yang membawa cahaya, humor, dan spontanitas kemanapun ia pergi. Pangeran Louis tidak hanya mencuri hati. Ia mengingatkan dunia bahwa bahkan dalam tradisi paling formal sekalipun, selalu ada ruang untuk kegembiraan, tawa, dan sedikit kekacauan yang tak berbahaya. Lalu, seperti apa hari pertama sekolah Louis? Apakah sangat berbeda dari kakak-kakaknya? Bagaimana orang tuanya menghadapinya? Mari kita cari tahu. Rahasia masa kecil. George dan Charlotte. Sejak awal, George dan Charlotte sudah merasakan sorotan publik. Hari pertama sekolah mereka dirancang dengan sangat rapi dan terencana. Ada sesi foto resmi, senyum yang diatur, seragam kecil yang disetrika sempurna, serta kamera yang berbunyi dari setiap sudut. Penggemar dan media tahu persis di mana harus menunggu. Dunia pun serempak terkagum-kagum pada setiap detail kecil. Namun Louis tidak mengalami hal seperti itu. Tidak ada foto resmi hari pertama sekolah. Tidak ada potret yang disusun dengan rapi tentang dirinya bermain di taman yang diterangi matahari. Tidak ada bisik-bisik tentang ruang kelas mana yang ia tempati. Bahkan, kemunculannya begitu jarang, hingga orang hampir bisa lupa bahwa ia ada, jika saja kehadirannya tidak begitu sulit diabaikan. William dan Catherine, yang sangat menyadari betapa tajam dan tanpa ampun sorotan kamera, membangun benteng privasi yang kuat di sekitar putra bungsu mereka. Mereka memahami, mungkin lebih baik dari siapapun, betapa invasifnya hidup di bawah pengawasan terus-menerus bagi seorang anak. Bagi George dan Charlotte, keterpaparan pada publik dilakukan secara bertahap dan terukur. Namun untuk Louis, mereka menginginkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Mereka ingin ia merasakan kesederhanaan masa kecil tanpa beban dunia di pundaknya. Mengamati alam, menggali tanah di kebun dengan kuku yang kotor, mendengarkan suara lembut Mary Berry berulang kali, atau melihat kacang tumbuh di dalam gelas kertas kecil di ambang jendela. Momen-momen seperti inilah yang membentuk imajinasi, rasa ingin tahu, dan rasa aman seorang anak. Mereka ingin Louis menjalani hidup dengan caranya sendiri, jauh dari lensa tanpa henti yang mengubah momen biasa menjadi tontonan publik. Namun ada satu pelajaran yang pada akhirnya dipelajari bahkan oleh orang tua paling berhati-hati sekalipun. Beberapa bintang memang terlalu terang untuk terus disembunyikan. Louis, dengan energi jahil dan pesona alaminya, tak pernah ditakdirkan untuk diam di balik layar. Jika kakak-kakaknya diarahkan dengan hati-hati menuju kehidupan publik, Louis tampak memiliki pikirannya sendiri, pikiran yang mungkin tidak sepenuhnya memahami, atau justru tidak terlalu peduli pada aturan kerahasiaan. Tirai privasi yang dibangun dengan cermat oleh orang tuanya tidak hanya ia intip, ia justru menariknya turun sepenuhnya dengan tawa dan gaya yang membuat dunia menoleh dan memperhatikan. Tiba-tiba,
Louis ada di mana-mana. Kepribadiannya yang tajam dan ceria seolah menuntut pengakuan, baik lewat momen-momen spontan yang tertangkap kamera secara kebetulan maupun lewat cerita-cerita hangat dari mereka yang berjumpa dengannya di kesempatan publik yang langka. Berbeda dengan George dan Charlotte, yang citranya disusun dengan hati-hati dan momennya dibingkai secara strategis, Louis menghadirkan spontanitas, ketidakterdugaan, dan sedikit kekacauan. Dengan itu, ia mengingatkan semua orang bahwa masa kecil yang sesungguhnya tidak rapi dan tidak terjadwal. Masa kecil itu bising, penuh rasa ingin tahu, kadang sulit dikendalikan, dan selalu dipenuhi keajaiban. Dalam satu sisi, orang tuanya telah memberinya hadiah terbesar yang bisa diberikan, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menjelajah, tumbuh, dan menemukan dunia tanpa tekanan pengamatan terus-menerus. Dan secara bersamaan, Louis juga mengajarkan dunia sebuah pelajaran yang tak kalah mendalam, bahwa bahkan dalam kehidupan yang dibangun atas aturan, rutinitas, dan ekspektasi, selalu ada percikan kecil yang menuntut ruangnya sendiri. Ia mungkin tidak memiliki foto hari pertama sekolah yang resmi, atau petualangan taman bermain yang dipublikasikan seperti kakak-kakaknya. Namun ia memiliki sesuatu yang bisa dibilang lebih kuat. Kepribadian yang begitu hidup dan percaya diri hingga tak mungkin dibendung, seberapapun tinggi tembok yang dibangun di sekelilingnya. Dan sementara George serta Charlotte terus memikat kamera dalam momen-momen yang dirancang dengan cermat, Louis memilih jalur yang berbeda. Bisa dikatakan, ia menulis ulang aturan masa kecil kerajaan, menegaskan bahwa dunia boleh menonton, tetapi hanya jika ia yang mengizinkannya. Dengan begitu, ia menjadi simbol spontanitas, kegembiraan, dan pemberontakan halus khas usia muda. Pesannya jelas, ada anak-anak yang memang tidak ditakdirkan untuk berlama-lama di balik bayangan, sebaik apapun niat penjaga privasi mereka. Louis tidak sekadar melangkah ke dalam cahaya, ia menciptakan panggungnya sendiri. Tempat rasa ingin tahu, keceriaan, dan pesona tanpa filter menjadi pusat perhatian, membuat semua orang terpukau menyaksikan dramanya. Apakah Louis terlihat seperti pemimpin sejak lahir? Seberapa dekat posisinya dengan garis suksesi? Mari kita telusuri lebih dalam detailnya, tentang bagaimana seorang cadangan pada akhirnya bisa naik tahta. Saat ini, Louis berada di urutan keempat, tetapi sejarah selalu menyukai kejutan. Untuk sekarang, garis suksesi tampak rapi dan menenangkan. Charles, William, George, Charlotte, Louis. Sebuah urutan yang tertata, mudah diikuti, dan terlihat sangat pasti. Semua orang tahu posisi masing-masing. Kamera dan tajuk berita nyaris tak bereaksi. Publik mengangguk setuju dan segalanya terasa seolah telah ditetapkan selamanya. Namun takhta Inggris tidak pernah menyukai hal yang terlalu dapat diprediksi. Sejarah seringkali menertawakan rencana yang rapi dan ekspektasi yang sopan. Mahkota adalah sesuatu yang keras kepala dan nakal. Ia senang mengguncang dunia dengan kejutan. Pangeran yang dulu hanya dianggap sebagai cadangan pernah terbangun suatu hari untuk menyadari bahwa takdir memiliki selera humor yang aneh, dan bahwa dalam semalam mereka telah menjadi penguasa sebuah kerajaan. Jika kita melihat ke belakang, Ratu Elizabeth de Kula sendiri pernah berada di urutan ketiga. Ia tidak ditakdirkan untuk memerintah. Ayahnya, George III, bahkan tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi raja. Dunia seolah sudah menetapkan satu jalur yang jelas. Namun dengan cara yang sunyi dan tak terduga, mahkota mengocok ulang kartu. Setiap kali seseorang berkata, itu tidak mungkin terjadi, sejarah bersandar santai, tersenyum sinis, dan berbisik, lihat saja. Monarki dibangun di atas tradisi, upacara, dan ilusi keteraturan. Namun kenyataannya, mahkota selalu tertarik pada hal-hal yang tak terduga. Takhta tidak peduli pada garis rapi yang digambar di atas kertas. Ia mengabaikan perencanaan yang hati-hati dan ramalan masa depan. Ia justru menyukai drama. Ia menemukan jalannya menuju sosok yang tak diperhatikan. Anak yang namanya jarang disebut di lorong-lorong kekuasaan, yang dianggap terlalu muda, terlalu jauh,
atau terlalu tidak penting, sampai tiba-tiba semua mata tertuju padanya. Pikirkan Louis. Ia mungkin tumbuh dalam bayang-bayang kakak-kakaknya. Hari-harinya dibingkai oleh urutan posisinya yang tampak pasti. Ia mungkin tidak akan pernah mengenakan mahkota, namun bahkan itu bukan jaminan. Mahkota memiliki sejarah panjang dalam menemukan mereka yang tampak tak terlihat, yang dianggap sekunder atau hanya cadangan. Ia tertarik pada ketidakpastian seperti magnet, membengkokkan garis suksesi yang rapi hingga mengarah pada sesuatu yang mengejutkan. Takhta memiliki ingatan yang nakal, cara halus untuk membuktikan dunia salah, sejarah penuh dengan kisah mereka yang tak direncanakan, tak dipersiapkan, dan dianggap mustahil, tetapi tiba-tiba menjadi pusat cerita. George Sia yang tak pernah mengharapkan mahkota, memimpin bangsa melewati masa perang. Elizabeth Guy yang naik tahta karena permainan nasib, menjadi penguasa terlama dalam sejarah Inggris. Dengan cara yang sama, seseorang seperti Louis, tenang, sering terabaikan dan diremehkan, suatu hari bisa menjadi poros di mana kerajaan berputar. Mahkota memiliki kebiasaan yang hampir puitis, mencari anak yang tidak diperhatikan siapapun, yang dunia kira akan dilupakan, lalu mengangkatnya ke posisi yang mengubah segalanya. Keteraturan memang menenangkan, kepastian terasa menggoda, namun takhta selalu mengingatkan bahwa tidak ada satupun garis suksesi yang benar-benar aman. Rencana bersifat sementara, gelar bisa berpindah, kerajaan memiliki sejarah panjang tentang pembalikan mendadak, ahli waris tak terduga yang bangkit, dan takdir yang ditulis ulang dengan cara yang tak bisa diramalkan siapapun. Itulah sisi aneh sekaligus mendebarkan dari monarki. Mahkota tidak tunduk pada ekspektasi. Ia milik sejarah itu sendiri, dan sejarah, seperti yang telah berkali-kali dibuktikan, senang mengejutkan dunia. Jadi meskipun hari ini nama Charles, William, George, Charlotte, dan Louis tersusun rapi, esok hari bisa menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Mahkota tidak peduli pada kerapian, ia tidak bermain menurut aturan. Ia menemukan jalannya menuju mereka yang terabaikan, diremehkan, dan tak terduga. Louis mungkin akan memakainya, mungkin juga tidak. Namun dalam panggung besar monarki yang penuh ketidakpastian, sosok yang paling kecil kemungkinannya seringkali justru menjadi pusat kerajaan. Sejarah memiliki ingatan panjang, dan jarang bersikap ramah pada mereka yang merasa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya, mahkota menunggu dengan sabar, diam, tenang, dan penuh kenakalan. Ia mengamati anak-anak itu tumbuh, ia membengkokkan garis, ia mendorong yang tak terduga ke depan, dan ketika waktunya tiba, ia jatuh tepat ke tangan yang diinginkannya, seringkali milik seseorang yang nyaris tak diperhatikan dunia. Seberapa besar kemungkinan Pangeran Louis suatu hari menjadi raja? Apakah ini sekadar imajinasi atau sebuah peluang nyata? Mari kita lihat seperti apa masa depan kemungkinan tersebut. Raja Louis, sebuah gagasan yang dulu terasa mustahil, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang menggoda untuk dibayangkan. 40 tahun dari sekarang, dentang akrab Big Ben akan menggema di seluruh London, menandai sebuah momen yan, dan di sanalah dia berdiri, seorang pria dewasa dengan kilau nakal yang sama di matanya, serta senyum percaya diri yang sedikit jahil, mampu memikat siapapun bahkan sebelum ia berbicara. Raja Louis melangkah maju, sosok yang tenang dan berwibawa, namun masih membawa energi ceria dari anak kecil yang dulu mencuri hati dunia lewat lambaian tangan polos dan ciuman yang dilemparkan ke arah kerumunan yang memujanya. Anak kecil yang dulu tertawa di balik tirai beludru, yang mengintip dunia dengan rasa ingin tahu dari balik dinding istana, kini mengenakan mahkota negara kekaisaran bersama dengan beban dan keajaiban masa depan monarki. Para pengamat dan komentator kerajaan sudah mulai berbisik-bisik. Mereka membicarakan pesona alaminya, daya tarik yang terasa begitu mudah, sesuatu yang bahkan George masih harus pelajari. Perpaduan langka antara kenakalan dan martabat yang membuatnya selalu menarik untuk disaksikan.
Mereka menyebutkan sisi ceria yang mengundang senyum publik, keringanan hati yang mampu melunakkan bahkan tajuk berita paling kaku. Dan tentu saja ada nama itu, Raja Louis. Pendek, kuat, dan tak terlupakan. Nama yang mengalir ringan di lidah, bergaung dengan sejarah sekaligus modernitas. Mengandung wibawa tanpa terasa berat, kehangatan tanpa kehilangan kekuatan. Sebuah nama yang melekat, sebuah nama yang mendefinisikan. Sungguh menakjubkan. Inilah anak yang dulu dipandang publik sebagai cadangan dari cadangan, yang paling kecil, yang sering luput dari perhatian karena berada di balik bayang-bayang kakak-kakaknya. Namun justru dari ketidakterlihatan itu ia menciptakan daya tarik. Ia berubah menjadi kartu liar kerajaan yang tak pernah diduga siapapun. Setiap gerakan kecil, setiap kedipan mata nakal yang tertangkap kamera memberi isyarat akan kedalaman karakter dan karisma yang tak bisa diajarkan. Ia terasa akrab sekaligus mengejutkan. Sosok yang kelak dapat menulis ulang kisah monarki dengan cara yang tak terduga. Namun entah mengapa terasa tak terelakkan. Dan inilah bagian yang paling luar biasa. Usianya baru 7 tahun, bukan 7 dekade, bukan 17, 7. Anak yang masih melambaikan tangan dengan malu-malu kepada kerumunan, yang menarik tangan ibunya saat kamera mulai merekam, yang tertawa ketika segalanya sedikit melenceng dari rencana. Anak yang sama ini sedang menanam benih warisan yang suatu hari bisa mengubah cara dunia memandang keluarga kerajaan. Para pengamat menyaksikannya dengan penuh ketertarikan, merasakan awal dari sebuah perjalanan yang menjanjikan kegembiraan, kenakalan, dan pengaruh besar dalam satu paket. Kisahnya baru saja dimulai, namun dunia sudah terpesona. Ini adalah cerita yang memadukan sejarah dan imajinasi, tradisi, dan kejutan. Narasinya ditulis lewat bisikan dan senyuman, dalam ketegangan halus antara yang sudah dikenal dan yang belum terungkap. Akankah Raja Louis kelak merangkul sorotan dengan keanggunan terukur yang diharapkan dari seorang raja? Ataukah ia akan membawa spontanitas dan keceriaan masa muda ke setiap upacara kerajaan, memikat para kritikus dan rakyat sekaligus? Petualangan, ujian, dan kemenangan apa yang menanti raja muda ini saat ia tumbuh dari bocah yang pernah melemparkan ciuman ke seluruh negeri menjadi pemimpin yang memerintah dengan wibawa tenang, tawa, dan hati? Imajinasi dunia sudah terpikat membayangkan setiap lambaian dari balkon, setiap gerakan yang dipilih dengan cermat, setiap momen ketika kenakalan bertemu dengan kemegahan. Ia bukan sekadar seorang pangeran. Ia adalah sebuah janji, percikan yang memberi isyarat akan monarki yang bisa tetap serius, namun juga menyenangkan dan penuh kejutan, kuat namun hangat. 40 tahun dari sekarang, ketika lonceng-lonceng London kembali berdentang, Raja Louis akan berdiri di balkon itu dan dunia akan mengingat dengan jelas bagaimana semuanya bermula dari seorang anak, sebuah senyum, sebuah mahkota, dan sebuah cerita yang menolak untuk dilupakan.